من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد alhamdulillah ahibati fillah Bapak Ibu saudara-saudariku fillah yang tergabung dalam kajian pekerja mengaji ini tidak lupa kami aturkan jazakumul khair ya atas partisipasi Anda semua untuk mengikuti kajian menggali qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan malam ini kita akan mengkaji sekaligus memurojaah sekaligus juga mengkaitkan kajian sebelumnya dengan kajian yang setelahnya dan setelahnya. Tema yang sudah disebarkan dalam flyer ya, pola makan, olahraga dan istirahat adalah terapi yang terbaik. Kami buat judul seperti ini karena banyak di antara kaum muslimin mereka mengandalkan herbal, mereka mengandalkan terapi dan lain sebagainya, tapi mereka melalaikan hakikat penyebab mereka sakit, yaitu apa? Dari pola makannya, istirahatnya, ya, aktivitas fisiknya. Ini ternyata mereka lalaikan. Sebagian orang, masya Allah, pola makan ajib, ya, betul-betul pola makan yang menakjubkan sekali, gaya hidup sehat melalui pola makan. Tapi mereka melalaikan waktu istirahat mereka. Mereka jarang istirahat, sering begadang. Ini juga akan melemahkan kondisi fisik dia. Atau sebaliknya, ada di antara mereka yang masya Allah pola makan ajib, ya, kemudian istirahatnya juga ajib, ya, dan akhirnya nggak pernah olahraga. Akhirnya apa terjadi? Akan timbul kelembapan di dalam tubuh yang menumpuk. Yang mana disebutkan Muqayyim rahimahullah, ya, bahwasanya makanan tersebut akan terjadi atau berubah menjadi madatun sumayyah, zat yang beracun. Zat yang beracun. Bermula dari apa? Pola makan baik, tidur masya Allah berlebihan, dan dia lupa dengan aktivitas gerak, maka itu juga merupakan malapetaka. Ada yang sebagian masya Allah ajib, olahraga, ingin bodybuilding, ya, tapi pola makan tidak diperhatikan, istirahat tidak diperhatikan, tubuh dia juga akan rusak. Ya, ini mindset yang perlu kita munculkan, kita tadabburi. Ternyata semua ini sangat bertautan. Pola makan yang baik dibutuhkan tetap dengan istirahat yang cukup dan dilengkapi dengan olahraga. Karena olahraga ini ternyata apa? Di antara manfaatnya, fungsinya untuk meningkatkan kinerja pencernaan, untuk melancarkan peredaran darah, untuk mengekskresi makanan yang menumpuk di dalam tubuh, ya, untuk menguatkan organ, mengeluarkan hal-hal yang sisa dari apa yang sudah dikonsumsi di tubuh, ya, sehingga tubuh sudah siap kembali untuk mengkonsumsi makanan berikutnya. Ini rahimanallah jami'an. Dan sebenarnya sehat itu mudah, sehat itu simpel. Ya, Anda mau berobat sakit apapun, tapi ini hakikatnya 3 hal ini harus diperhatikan. Ya, Anda berobat, tapi 3 hal ini nggak diperhatikan, bisa jadi penyakit Anda akan kembali lagi. Nah, sebagaimana sering kami sampaikan, sebenarnya kita tidak membutuhkan obat yang dikonsumsi seumur hidup. Mau dari kolesterol, obat asam urat, ya, obat macam-macam apapun, darah tinggi, pengencer darah, nggak perlu. Ya, itu obat seumur hidup dikonsumsi untuk siapa? Untuk mereka yang nggak mau merubah pola makannya, nggak mau merubah pola istirahatnya, gaya hidupnya, nggak mau menjadikan tubuh yang tetap ada aktivitas. Ini ya, sekali lagi, ya, pola makan kalau kita lihat pola makan yang sering kita sampaikan itu sangat efektif, efisien. Bahkan Hippocrates sudah berwasiat, jadikan makanan Anda sebagai obat, dan obat Anda adalah makanan Anda. Nah, makanya Al-Harith bin Kaldah, Tabibul Arab, dokter Arab yang hidup di zaman Nabi, kata Al-Hafidz bin Hajar, beliau termasuk dalam jajaran sahabat, ya. Beliau sudah berwasiat, wa kana til ma'idatu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa, dan adalah perut sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Ya. Dan juga dokter Cina yang disebutkan dalam kitab Huang Di Nejing 3000 tahun sebelum Masehi, dia sudah berwasiat
penyakit yang sulit diobati kembalinya kepada pola makan atau makanan. Ya, subhanallah, ajib, sekali lagi perlu diperhatikan. Wah, sekali kalau kita lihat pola makan yang kita bahas sebelumnya adalah pola makan yang efektif, efisien, ya, higienis, ekonomis. Coba, untuk menjadi sehat, Anda nggak perlu 4 sehat 5 sempurna. Cukup menjadi sehat seperti apa? Seperti yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimahullah, ya, ma mala'a adamiyun wi'an syarra min batn. Enggak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya, enggak ada. Ini konsep sehat. Nah, Pak, sehat itu makanya mudah dan murah. Nah, enggak harus Anda konsumsi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib, ya, atau konsumsi lauk hewani yang begitu banyak, enggak perlu. Fa Aisyah radhiyallahu anha dari badan kurus menjadi gemuk ideal hanya karena apa? Hanya dia makan sebagaimana apa yang Nabi makan, yaitu makan apa? Timun dan kurma rutop. Simple sekali. Kurus menjadi gemuk ideal hanya dengan timun dan kurma rutop. Gemuk ideal, obesitas untuk turun menjadi ideal juga demikian, sama dengan apa yang dikonsumsi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya juga ini apa? 3 hal ini saling berkaitan. Ya. Kemudian rahimakumullah jami'an, terkait juga istirahat, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini istirahat kita di malam hari sebenarnya juga ada aktivitas untuk menyelesaikan pencernaan yang ada di malam hari. Pencernaan yang ada di malam hari. Nah, termasuk sunnah yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yaitu apa? Jarang di antara mereka tidur di awal malam. Nah, Nabi sudah bersabda, nah Nabi SAW, ya, nah Nabi SAW anin naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Dan Nabi SAW melarang, membenci orang yang tidur sebelum sholat isya dan banyak ngobrol setelah sholat isya. Nah, ini di antara bimbingan Nabi SAW. Allah jadikan istirahat kita ada bioritme. Ketika datang waktu sholat isya, Allah jadikan tubuh kita mengeluarkan enzim atau hormon seperti seperti diantaranya serotonin untuk mengantar istirahat dia. Jadi kalau bioritme tubuh ini ingin tubuh ini istirahat, jangan dipaksa untuk Anda ngopi, aktivitas di malam hari, banyak ngobrol, banyak begadang, banyak me time, jangan. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan subhanallah, terkait makan dan tidur sangat ada kaitan erat. Di antaranya Ibnu Qayyim menyebutkan, ketika dalam kondisi tidur jangan setelah makan langsung. Bahkan disebutkan jalan 30 langkah, jalan 40 langkah, kata Ibnu Qayyim, ada yang mengatakan 50 langkah, ada yang mengatakan 100 langkah. Ini bukan olahraga, tapi untuk apa? Untuk mempercepat metabolisme makanan. Makanya subhanallah sebagian orang ketika tidur di malam hari, setelah selepas makan langsung, tidak heran di antara mereka banyak mengalami pembusukan di pencernaan dan juga di antaranya terjadi seperti gula darah yang naik. Coba, makanan dan istirahat pengaruh sekali. Dan juga istirahat, ya, tentunya apa? Kalau kita lihat istirahatnya Nabi SAW, istirahat Nabi adalah istirahat yang paling seimbang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau kalau sedang ngantuk tidak menahan ngantuknya untuk diistirahatkan. Beliau bukan termasuk orang yang terlalu banyak istirahat dan orang yang jarang istirahat, bukan. Beliau di tengah-tengah. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, lebih-lebih Nabi sering tengah. Nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Nah, sunnah dari tidur ini perlu kita datang. Perlu kita datengin. Ya. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidur hanya sekedar tidur dijadikan aktivitas tanpa memanfaatkan durasi tidur dia. Bayangkan kalau tidur ini dalam seharinya menghabiskan waktu 1/3 dari 24 jam. Karena 7 jam misalkan tidur. Berarti seandainya umur kita 60 tahun, maka habis umur kita untuk tidur sekitar 20 tahun. Yang mana hukumnya tidur mubah.
nggak dicatat pahala, nggak dicatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti percuma-cuma, ya. Sangat percuma sekali. Makanya kalau tidur, niatkan Anda bisa bangun sholat malam, ya. Ketika tidur, sebelum tidur wudu, ya, baca ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas juga ditiupkan, dimasukkan ke tubuh yang mampu. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, ya, ada yang meriwayatkan surat Al-Mulk, ya. Kemudian Nabi SAW tidur juga sambil bertahmid, bertakbir dan bertasbih sampai kantuknya mengalahkan diri dia. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Juga demikian, ketika tidur niatkan Anda bisa bangun salat malam. Jangan dilalaikan. Sehat itu bukan hanya urusan fisik, urusan perut, urusan olahraga saja, tapi juga urusan ibadah. Dari Nabi SAW, ya, dari riwayat Imam Ahmad, ya, juga riwayat Abu Nuaim dan yang selainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya Anda rutinkan sholat malam. Tidak harus 11 rakaat. 3 rakaat rutin tidak mengapa. Hendaknya Anda rutinkan sholat malam. Fa'innahu min da'bis salihin. Karena sholat malam itu termasuk apa? Termasuk kebiasaan orang-orang yang soleh. Min qablikum, sebelum Anda. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Dan sholat malam itu termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhatun anil ism. Dan dia bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Wa takfiratun lisayyi'at. Dan sholat malam itu bisa menghapus dosa kita. Ya. Wa mutarridatun lidda'i wa mutarridatun lidda'i anil jasad. Dan yang terakhir, sholat malam ini ternyata berfungsi sebagai apa diantaranya? Untuk mengusir penyakit dari tubuh kita. Itu ajib. Ya, bukan hanya makan saja. Sholat malam itu termasuk sebab. Ya, termasuk sebab. Juga diantaranya hadis Nabi SAW. Ya, hadis yang lemah kemudian ditopang hadis yang lainnya. Dalam sabdanya, dawa mardakum bisodaqah. Obatilah orang sakit di antara Anda dengan apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah. Wallah ajib. Kemudian alhamdulillah, pola makan, istirahat, ya, kemudian ada aktivitas olahraga. Dan kalau kita perhatikan Nabi SAW, ya, Nabi SAW juga tetap melakukan olahraga fisik. Seperti Nabi kadang berlari dengan Aisyah, Nabi bergulat dengan Rukanah, ya, Nabi juga menyukai kuda. Bahkan Nabi SAW mahir dalam berkuda, menggunakan pelana atau tanpa pelana. Nah, Nabi pernah naik onta, naik keledai, naik kuda, pernah beliau coba, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga olahraga juga diwasiatkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika Anda hendak olahraga, jangan dalam keadaan perut kenyang. Ini salah. Olahraga jangan dalam keadaan perut kenyang, ekstrem kanan, atau jangan dalam keadaan ekstrem kiri, sama sekali nggak makan. Sama sekali nggak makan. Kenapa? Jika kita olahraga sama sekali nggak makan, ya, maka apa? Disebutkan oleh para ahli, apa yang terjadi? Maka tubuh dia akan semakin lemes, hilang protein di dalam otot-ototnya. Karena untuk olahraga butuh kalori. Ketika kalori nggak ada, karena kita nggak makan, maka dia akan mengambil protein dari otot. Nah, oleh karena itu, olahraga yang paling baik sebelum olahraga adalah konsumsi misalkan buah-buahan. Nah, adapun olahraga yang terbaik juga jika Anda olahraga pagi, kapan? Ba'da inhidari ta'am. Setelah makanan itu turun. Kalau modelnya ayamnya makan ayam, nasi uduk, Masya Allah turunnya bakar butuh waktu 4 jam, 6 jam. Kelamaan nggak jadi olahraga. Makanya pilih buah. Buah, Masya Allah, termasuk makanan yang berbuah dengan diantaranya mendetoks racun kita, apalagi di pagi hari. Nabi SAW sudah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Man tasabbah bisabi tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihir wal sum." Barang siapa yang dia makan kurma ajwa, 7 kurma ajwa di pagi hari, maka tidak akan membahayakan diri dia sihir ataupun racun. Dan pagi cocok dengan jadwal tubuh mencuci racun. Ajaib hadis Nabi SAW. Ini rahmatullah, olahraga tadi akhirnya apa? Memperkuat fisik dia.
memperkuat pencernaan dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya terapi. Kalau Anda ingin menjadikan tubuh ini diterapi, terapi dengan pola makan Anda, istirahat Anda, ya, dan olahraga pada diri Anda. Nah, ini sekali lagi adalah terapi. Nah, dari makanan dari sisi apa? Biar makanan yang masuk diperhatikan. Makanan ini jadi penyakit apa enggak? Makanan ini pantangan bagi dia apa enggak? Diperhatikan. Nah, kemudian subhanallah, selain terkait dengan makanan yang perlu diperhatikan, sekali lagi tidur juga perlu diperhatikan. Nah, kita bahas contoh terkait dengan olahraga, ya, yang digemari Nabi SAW. Olahraga yang digemari Nabi SAW bukanlah olahraga yang menyebabkan malapetaka. Seperti apa? Timbulnya aritmia pada jantung. Kebanyakan main sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Ini memberatkan jantung. Boleh. Dan juga bukan makruh. Ya, tapi apa? Jika terlalu sering, bahkan bisa mengancam jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekali lagi, ya, jadikan tubuh Anda sehat melalui terapi terbaik ini. Makanan. Pagi, apa makanan Anda terbaik? Makan siang, makanan apa terbaik Anda? Makan malam apa? Kombinasinya yang cocok apa? Ya, jam berapa saya sudah nggak boleh makan lagi? Ya, bagaimana kalau saya makan berlebihan, apa efek sampingnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, juga terkait istirahat juga. Pernah Nabi SAW mendengar 3 orang berkeluh kesah atau berangan-angan, diantaranya ada di antara mereka ingin sholat malam nggak tidur-tidur, ada yang ingin puasa nggak pingin buka-buka, nggak pingin makan, ya. Ada yang nggak pingin menikah. Jawaban Nabi bukan mendukung mereka, justru menyalahkan mereka. Nah, aku adalah orang yang bertakwa kepada Allah, tapi aku juga menikahi wanita. Aku juga makan, puasa, juga minum. Ya, ini rahmatullah jami'an. Nabi ingin meluruskan mindset mereka. Sekali lagi kita juga ingin meluruskan mindset orang-orang yang mereka getol, ya, dengan aktivitas diantaranya berobat dengan terapi ini dan terapi itu, tapi apa, pola makan nggak dirubah, gaya hidup dia nggak dirubah. Nah, maka sekali lagi apa, justru akan menyebabkan penyakit dan menyebabkan diantaranya diri dia yang mengalami masalah-masalah kesehatan, baik tubuh yang perlu didetoks. Tubuh yang perlu didetoks. Di antara tubuh yang perlu didetoks, ciri-cirinya perut buncit, kembung, sering sendawa, pusing, lemas, suka ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau pola makan seimbang, tidur seimbang, olahraga seimbang. Nah, saling melengkapi. Ya, orang makan tanpa diiringi dengan pola tidur dan olahraga seimbang, maka pola makan dia nggak sempurna. Nah, ada yang subhanallah tidur terus, masya Allah, pola makan nggak diperhatikan, olahraga nggak diperhatikan, akhirnya tubuh akan lembab, muncul sekian banyak penyakit. Ya, sebaliknya ada yang olahraga terus, dia tertipu dengan olahraganya. Olahraga merasa olahraga sudah mengeluarkan 1.500 kalori, kemudian dia makan di pagi hari, di jadwal tubuh mendetoks, dia makan yang kalorinya bisa lebih dari dia keluarkan sebelumnya. Maka ini termasuk jebakan-jebakan. Ya, maghrur, tertipu dengan olahraga kita. Nah, tertipu dengan olahraga kita. Ini rahmatullah jami'an. Olahraga standarnya itu seperti apa? Kapan olahraga baik dilakukan? Ketika apa? Anda nggak dalam keadaan makan kenyang, ketika pencernaan sudah turun. Nah, kedua, kalau dari sisi durasi terbaik, kapan atau berapa durasinya? Disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, durasinya apa? Cukup sampai membuat kulit warna kemerahan. Kulit warna kemerahan. Kalau dikatakan durasinya 1 jam, beda-beda. Untuk anak beda, orang wanita beda, wanita kerja di luar berkeringat juga beda di bawah terik matahari, ya, antara orang dengan orang yang lainnya durasinya berbeda. Maka yang sangat ilmiah dari kedokteran klasik, durasinya cukup sampai buat kulit warna kemerahan. Menunjukkan apa? Peredaran darah sudah lancar. Subhanallah. Ya, ini ajib ilmu pengobatan yang dibawa mereka. Kemudian juga subhanallah, di antara sebabnya
yang terkumpul kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait dengan olahraga adalah kapan? Tatkala dia melakukan sholat. Gerakan tubuh didapat, latihan jiwa juga didapat untuk tetap ikhlas, tetap tumakninah, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tiga hal ini ya sangat fundamental sekali untuk urusan makan. Ternyata sudah diajarkan Nabi SAW dalam Al-Quran, kadang disebutkan sebagai isyarat. Dalam hadis, masya Allah, ada Nabi menyebutkan dengan lisannya, kadang nggak disebutkan lisan Nabi SAW, tapi para sahabat lakukan, mencontoh apa yang Nabi lakukan. Mereka melihat, ya, seperti diantaranya hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik melihat Nabi SAW, ya, makan labu kuning dengan daging dendeng, ya, dan dihabiskan labu kuningnya, kata beliau, demi Allah, semenjak saat ini aku tidak akan membiarkan labu kuning tersisa. Mereka menyenangi apa yang disukai Nabi tanpa diperintah oleh Nabi SAW. Ini urusan makan, masya Allah. Urusan olahraga kalau gitu lah juga demikian. Ya, olahraga Nabi SAW olahraga yang paling seimbang. Nah, juga rahimahumullah jami'an, terkait juga istirahat, olahraga gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Makan juga demikian, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin pada kali ini kita banyakin dengan sesi tanya jawab, karena pertemuan sebelumnya juga ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, betul Ustaz. Masya Allah, sekali jazakallahu khairan Ustaz untuk pengingatnya sekaligus juga ilmunya yang kita harus lebih hati-hati dan semuanya seimbang. Tadi kata kuncinya adalah tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanannya, semuanya seimbang. Pola makan, kemudian istirahat dan olahraga, Masya Allah. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah memasuki sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya secara langsung, boleh disilakan untuk mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Disilakan, nanti oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Sambil kami mencari pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa pada 2 pekan yang lalu ya. Bentar. Baik, ini Anda cari dulu yang terakhir itu punggung. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, di sini ada Umu Amr dari Saung Ukhuwah di Amerika dan Kanada. Silakan. Silakan Umu Amr. Silakan. Silakan Umu Amr. Baik, mungkin ada terkendala teknis, kami persilakan kepada Akhi Rusdi Cahyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Afwan Ustaz. Ana mau nanya, Ana ini suka ngopi Ustaz. Nah kadang ngopi itu sampai malam sebelum tidur. Tapi orang biasanya kalau ngopi itu kan malah nggak bisa tidur Ustaz ya. Kalau Ana alhamdulillah ngopi itu malah enak tidur. Nah ini kebiasaan seperti ini bagus apa enggak Ustaz ya? Sekolah Ustaz. Nah, pertanyaan bagus ya. Sebenarnya kopi ini nggak ngilangin rasa ngantuk ya. Kopi yang ngilangin rasa ngantuk, kopi yang digunting bukan digiling ya. Dan subhanallah kopi yang digunting ini biasanya kalau Anda lihat kandungan kopinya hanya sekian persen, sangat minim sekali. Sisanya tepung jagung dan dikhawatirkan ada tambahan-tambahan kafein, ini yang lebih bahaya. Dan kopi ini sebenarnya apalagi kopi di posisi netral, di posisi yang tengah, kayak
yang sifatnya paling mending, dan dia juga bisa jadi herbal, tapi sifatnya dia panas kering. Berarti cocok untuk orang-orang yang dingin lembab. Kalau Anda sudah sifatnya panas atau panas kering ditambah kopi, kebanyakan kopi, maka Anda akan semakin panas kering. Contoh paling kami dapat kasus berkali-kali, ada sebagian saudara kita kaum muslimin wajahnya putih-putih, kemudian kering. Ya, kemudian didapati seluruh tubuhnya juga demikian. Kemudian timbul juga psoriasis. Ini di antara contoh. Ya, maka yang kami curigai apa? Dia kebanyakan makanan panas dan dia terlalu sering ngopi. Sehari bisa berkali-kali ngopi. Nah, akhirnya apa? Sifat tubuh dia mengikuti makanan yang sering atau minuman yang sering dikonsumsi seperti kopi. Kemudian bagaimana ngopi di malam hari? Jangankan ngopi, minum air putih aja sebenarnya nggak direkomendasi. Makan buah saja sebenarnya nggak direkomendasi. Jam 8, jam 9 malam sudah selesai. Anda istirahatkan tubuh Anda. Kalau memang Anda butuh untuk makan, ya usahakan di bawah jam 9 malam. Ya, kalau di atas jam 9 malam Anda haus pengen minum, ya silakan minum air putih. Jangan minum air yang ada gulanya, jangan minum kopi, ya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya jam 8, jam 9 sudah nggak ada makanan yang masuk. Kenapa? Karena pencernaan sebagian udah berhenti. Kalau Anda paksa makan, bisa jadi besoknya terjadi pembusukan di usus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kami akan coba atur untuk satu raise hand, satu WA gitu, satu raise hand, satu WA seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari sisa pekan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustazi, bagaimana caranya menjadikan air untuk obat badan yang lemas, kepala, kelayangan. Nah, seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, menjadikan air sebagai obat ya. Nah, barakallahu fiik. Air ini sifatnya dingin lembab. Ya, tentunya akan jadi obat bagi siapa? Orang-orang yang panas. Kalau tubuh Anda sudah dingin, lidah sudah pucat, badan lemas, suka ngantuk, kebanyakan tambahi air, maka akan jadi malapetaka, penyakit. Tubuh Anda akan terlalu dingin. Akhirnya timbul apa? Sering batuk, pilek, bapil, kemudian masalah tenggorokan, masalah suara ngorok, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu terapi untuk air bermanfaat untuk mereka-mereka yang sifatnya lawan dari air. Tapi kalau kebanyakan air akan menjadikan tubuh mereka sifatnya seperti air. Ya, kata Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, ulama tahun 600 Hijriah, kalau kebanyakan air, tubuh Anda akan dingin dan Anda akan menjadi pemalas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya kami persilahkan di sini Umu Amr. Silakan Umu Amr. Sayang sekali mikrofonnya tidak ada. Kami persilahkan kepada Akhi Rahmat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz atas informasinya. Afan izin bertanya Ustadz, mungkin ada dua pertanyaan tapi ini ada saling berkaitan. Yang pertama terkait dengan kebetulan qadarullah tangan dan kaki anak sampai dari kecil sampai saat ini sering mengeluarkan keringat Ustadz. Apakah ada informasi khusus Ustadz terkait dengan hal ini terutama dari ilmu Tibu Nawawi Ustadz. Terus yang berikutnya ini alhamdulillah ala kulli hal ana baru jalan nikah jalan 2 tahun Ustadz. Qadarullah ana belum mendapatkan amanah untuk anak. Adakah kiat-kiat khusus terkait dengan pembahasan Ustadz tadi terutama dalam hal konsumsi ikhtiar dalam hal konsumsi Ustadz? Barakallahu fiik sebelumnya Ustadz. Kebarak. Nah, yang untuk pertanyaan pertama ya terkait dengan apa terapi atau masalah kesuburan dulu kita jawab. Untuk masalah kesuburan, alhamdulillah dengan izin Allah, pola makan yang sering kita bahas itu ajib. Ya, dua hal yang menyebabkan pasangan suami istri lama nggak punya anak. Dan ini karena apa? Akumulasi mereka sebelum menikah dari kebiasaan lifestyle mereka, makan, gaya hidup mereka, istirahat mereka, ya penumpukan materi makanan karena mereka jarang olahraga misalnya. Wah, seperti ini. Dua hal terbesar nih penyebabnya. Penyebab pertama adalah
hormon yang kacau. Penyebab yang kedua adalah darah D-dimer yang terlalu tinggi. Ini dua ini bikin masalah. Disebutkan As-Suyuti rahimahullah ta'ala, pembentuk sperma dan sel ovum itu adalah darah. Kalau darah ini nggak sehat, gimana sperma sama ovum akan sehat? Kemudian juga hormon. Ya, yang hormon ini dikendalikan oleh pituitary, master of gland ini. Ya, hormon inilah yang nanti pengaruh dengan kesuburan ovum, kesuburan sperma. Dan dua hal ini kembalinya pada satu sebab, yaitu apa? Pola makan. Dua hal ini sebabnya pola makan. Berarti apa? Perbaiki pola makan Anda. No cheating, betul-betul disiplin. Ya, betul-betul disiplin. Pola makan seperti apa? Bisa Anda simak di link YouTube kami atau Abdurrahman Dani Official dengan tema-tema panas dingin. Nah, wah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian kalau Anda ingin herbal, ya, herbal kesuburan, Anda bisa tambah buah zuriat, serbuk kurma, dalam bahasa Arabnya fukhtoh, ya, kemudian bisa tambah madu, bisa ditambahi kayu manis, itu ajib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti fukhtoh ini kalau bisa dikonsumsi 1 jam sebelum hubungan intim. Nah, wah, terkait dengan anak laki, dengan anak perempuan, mirip bapaknya, mirip ibunya, sudah ada di link YouTube kami. Nah, ini insya Allah yang bisa kami jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa lupa saya tadi? Pertanyaan pertama apa? Kang Z? Soal berkeringat, Ustaz, berkeringat sejak kecil. Berkeringat tangannya, Ustaz. Berkeringat. Nah, soal berkeringat, biasakan olahraga senam sederhana untuk jantung. Ya, Anda juga bisa simak di link YouTube kami Abdurrahman Dani Official. Cari kata kuncinya senam jantung sederhana Abdurrahman Dani. Ya, Anda bisa lakukan 10 menit saja. Mau anak kecil, orang dewasa, laki, wanita, orang tua juga bisa. Simple banget. Nah, untuk melancarkan peredaran darah, ya, untuk memperbaiki kinerja saraf dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Untuk selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari WA. Di sini ada pertanyaan dari Fauzana Anova di Padang. Izin bertanya ya Ustazi, mohon maaf bertanya terkait penyakit saya. Tumor otak yang saya pahami dari video-video Ustadz, penyakit tumor itu disebabkan sindrom panas. Maka perbanyak makanan yang dingin seperti timun dan lain-lain. Hanya saja saya juga penderita darah rendah. Tekanan darah saya biasanya di angka 90/60. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Saat ini saya juga menjalani terapi bekam 1 kali 2 minggu. Sudah dilakukan sebanyak 4 kali dalam 2 bulan. Dan juga diet tidak makan nasi putih, gorengan, tepung, dan gula. Tumor ini terletak di antara otak kecil dan batang otak. Dia mengenai saraf wajah, saraf pendengaran, dan saraf keseimbangan. Jadi wajah agak miring terkesan Bell palsy. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, barakallahu. Di antara penyebab benjolan-benjolan, tumor, kanker, ya, dan mayoritas benjolan, ya, sebabnya panas, ya. Ada juga benjolan yang sebabnya dingin, ya, seperti pada benjolan seperti ganglion, ya. Benjolan yang sifatnya panas ini cocoknya memang dingin-dingin. Kemudian apa penyebab utamanya apa? Karena adanya stagnasi peredaran darah. Ya, stagnasi peredaran darah ini karena apa? Ya, karena makanan. Olahraga jarang. Tidur kebanyakan. Makan banyak. Coba. Jadinya apa? Stagnasi peredaran darah. Belum lagi psikis, sedihnya dia. Ditambahilah darah semakin kental, stagnasi. Makanya ketika ada orang kena tumor, hindari makan makanan yang sifatnya la ilaha illallah, sifatnya manis dan pekat. Katakan seperti nasi, durian, ini manis pekat. Karena akan menambah pekatnya darah dan saat itu benjolan dan tumor akan semakin pekat. Ya, semakin pekat. Pertama, jangan lupa tegakkan sholat malam. Karena apa? Sholat malam itu kata Rasulullah mutarridatun lida'il jasadi. Obat untuk mengusir
jasad penyakit dalam jasad ini. Nah, kemudian Anda perbanyak sayur, ya, buah, terutama di pagi hari jangan makan nasi, tapi makan buah. Buah pertama kali buah yang mana, Pak, yang rasanya manis, semangka. Ya, kalau lapar lagi cari buah yang masam tidak mengapa seperti sirsa. Buah semacam sirsa, nanas, dan stroberi adalah buah untuk mengencerkan darah Anda. Buah untuk mengencerkan darah Anda. Nah, kemudian Anda juga bisa konsumsi diantaranya Anda bisa ambil konsumsi la ilaha illallah daun benalu jati. Bisa beli di toko online, ya, di toko online biasanya di Jombang didapati. Nah, dengan harga yang relatif murah, Anda ambil 1 genggam, dicuci, direbus dengan air 3 gelas sampai 2 gelas, diminum. Ya, diminum. Wallahu a'lam bishawab. Pantangannya apa diantaranya? Makanan manis pekat, makanan yang terlalu merangsang, buah yang belum matang di pohonnya, ya. Kemudian juga goreng-gorengan. Nah, insyaallah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah sembuhkan penyakit Anda. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan. Ini ada Ummu Amar Silvia. Iya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Afwan, tadi suaranya tidak masuk. Betul. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, perlindungan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, ini yang ingin ditanyakan adalah mohon nasihatnya ketika seseorang usianya sudah cukup matang sekitar 40-an Ustadz, tetapi punya ginjal yang rusak dan itu sudah didiagnosa dokter akan diganti. Jadi sedang waiting list Ustadz. Nah, apa nasihat Ustadz dalam kondisi yang seperti ini? Nah, kemudian ada satu lagi mungkin nanti Ustadz. Satu sampai dua aja Bu ya. Iya Ustadz. Nah, untuk ginjal dia bermasalah, penyebab terbesarnya ya tentunya dari makanan atau minuman. Ya, satu perlu Anda ambil konsep seperti kami sampaikan sebelumnya. Anda mungkin berpikir minuman-minuman isotonik, larutan cairan isotonik, itu baik untuk Anda. Tunggu dulu. Cairan isotonik dibuat untuk siapa? Untuk mereka yang kerja di bawah terik matahari, banyak keluar keringat, okelah diganti isotonik. Kalau Anda nggak ada aktivitas, Anda memberikan cairan elektrolit, akan saatnya ginjal Anda rusak. Ya. Kemudian demikian, air dengan tingkat pH basah, ya, yang sangat basah. Anda pikir mungkin ini obat bagus, air berobat melalui air. Tunggu dulu. Ya, obat jadi air jadi obat yang sifatnya pH-nya sangat basah ini, tentunya untuk siapa? Untuk tubuh yang asam atau untuk tubuh yang panas. Tapi kalau tubuh sudah dingin, dikasih minuman seperti ini, apa? Ginjalnya akan rusak. Ini penyebab-penyebabnya untuk meluruskan mindset. Belum lagi makan minuman instan. Ya, di antara minuman-minuman penguat mereka, ya, pemicu tenaga mereka, ini ternyata penyebab terbesar dari sindrom metabolik atau metabolic syndrome. Nah, yang banyak terjadi. Nah, juga bisa jadi lifestyle dari makanan, dari minuman dia nggak baik. Alhasil kalau sudah terjadi dan yang disenangi organ berupa ginjal ini adalah yang asin-asin, Anda jadikan herbal, dan herbal nggak usah banyak variasi, cukup satu herbal saja. Dan ini ciri khas pengobatan Arab klasik. Nah, Anda gunakan jeli gamat. Ya, jangan sampai mencoba-coba herbal yang bentuknya kapsulan atau bubukan. Ya, sangat membahayakan ginjal dia. Maka yang paling bagus adalah herbal yang seperti jeli gamat ini ajib untuk memperbaiki kinerja atau fungsi ginjal. Tapi kandungan dia ada padanya natrium atau sodium, sehingga tetap dikondisikan tensinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Nah, terus ya, tidak mengapa kalau memang harus cuci darah, nggak apa-apa cuci darah sekali, sepekan 2 kali, nggak mengapa. Jeli gamat juga dikonsumsi sampai angka perbaikan ginjal naik dan tanpa cuci darah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Yang kedua Ustadz, masalah
penuaan Ustadz, sakit tua, dan ini terjadi untuk orang tua kami Ustadz, di mana ingatannya sudah rendah, badannya sudah cukup rapuh, dan untuk menghindari yang lebih parah, misalnya Alzheimer atau mungkin ada Parkinson, kita belum tahu juga karena belum pernah diperiksa ke dokter. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan untuk orang tua, ibu ini Ustadz, supaya lebih bisa di-maintain kesehatannya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Jazakillah khair. Pertama, 2 penyakit yang disebutkan Nabi SAW, penyakit yang nggak ada obatnya. Kematian dan penuaan. Nggak ada obatnya. Tapi minimal untuk kasus anti-aging, penuaan, biar minimalnya dihambat. Yang faktor terbesar adalah pola makan. Ya, pola makan. Sampai didapati museum manusia tertua di dunia dari Cina. Seorang lelaki usianya 220 tahun. Ternyata dari usia 10 tahun dia sudah memperbaiki pola makan dia. Ya. Begitu pula Ibnu Rajab Al-Hambali, pengarang kitab Lataiful Ma'arif, pernah disebutkan beliau ini ya loncat lewat parit yang sangat panjang, ya, yang dia haruskan melompat untuk bisa jalan ke satu tujuan bersama murid-muridnya atau teman-temannya. Ketika dia loncat, orang sudah mengira kakinya dia pasti patah karena sudah tua, usianya 100 tahun masih bisa loncat. Kemudian mereka yang lain bertanya, apa rahasianya? Kok kamu masih bisa kuat di usia 100 tahun ini? Kata dia, hafidna inda sigharina fahafidhanallah inda kibarina. Allah kita kecilnya jaga pola makan kita. Ketika tua, Allah jaga kita. Ketika tua, Allah akan jaga kita. Ini pola makan ini yang paling ajib. Dengan pola makan menghambat menopause. Dengan pola makan, Masya Allah, bikin pembuluh darah lentur. Dengan pola makan ajib, ya, apa diantaranya apa? Untuk menjaga fisik juga. Nah, jauhkan dari penyakit sejak usia 40 tahun. Makanya 40 tahun ini usia yang kita harus warning, ya. Agama, dari sisi agama juga dari sisi fisik. Ketika usia 40 tahun pencernaan kita sudah berkurang. Jangan menganggap lagi kita seperti Sweet 17, bukan. Maka ketika usia sudah semakin tua, semakin senja, maka dia harus lebih memperhatikan makanannya karena mengingat pencernaannya. Jangan sampai pencernaan sudah lemah, ditambahi makan yang banyak. Ini terjadi ketimpangan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, lantas bagaimana kira-kira kiat-kiatnya? Pagi makan kurma sama semangka. Ini ajib, kombinasi ajib juga untuk orang lansia. Semangka untuk darahnya, kekuatannya, kalorinya, ya. Kemudian juga diantaranya semangka bisa membersihkan usus, Masya Allah, ajib. Untuk selanjutnya Anda bisa kembali lagi baca dari buku Latai'as di halaman-halaman terakhir. Itu termasuk kiat-kiatnya. Pagi makan apa, siang kayak apa, kombinasinya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Amr, oh ya sudah cukup. Demikian penjelasan dari Ustaz Zuna. Selanjutnya ini dari Akhi Dimas di Purworejo. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim, mau bertanya untuk kasus infeksi saluran kemih. Sakit saat kencing dan keluar cairan padat, tapi sudah berobat dengan obat alami, rimpang, dan lain-lain. Alhamdulillah sudah berkurang dan semakin baik. Mau bertanya bagaimana menyembuhkannya secara total, Ustaz. Demikian. Nah, kalau Zuhair lihat gejalanya, kemungkinan prostat ada, ya, kemungkinan batu ginjal juga ada, tapi batu ginjalnya masih lunak. Orang Arab menyebutkan namanya tarosibat. Ya, di antaranya apa? Tadi ini apa? Infeksinya bisa jadi. Ya, kemudian ada prostat. Kalau prostat ditambahi batu nempel di prostat, ini akan memperparah. Pantangan untuk dia ini adalah yang makanan yang panas-panas seperti jahe, merica, ya, durian nggak dianjurkan. Nah, herbalnya apa? Di antaranya herbalnya kalau disebutkan muqayyim, ya, menggunakan habatus sauda dengan madu,
dengan cuka apel dengan air panas diantaranya. Subhanallah, pantangannya apa diantaranya? Pantangan jahe, ya, merica, daging kambing, ya ini yang berat-berat panas-panas akan tambah memperparah. Kemudian diantaranya daun la ilaha illallah, kangkung, kemudian bayam, ya, kemudian daun yaitu singkong, kemudian terong, ini nggak direkomendasi. Nah, dan cabai terlalu pedas nggak direkomendasi, akan semakin memperparah. Ya, ini sebabnya diantaranya apa? Panas yang berlebihan karena makanan. Karena makanan. Berarti apa? Untuk saat ini kurangi aktivitas seperti ritual hubungan suami istri, dikurangi. Ya, kemudian adapun herbal yang lainnya selain habatus sauda, madu tadi dan air panas, Anda juga bisa pakai kelapa hijau. Ya, kelapa hijau dikupas kulitnya, biarkan batok kelapanya direbus dalam air dalam panci 15 menit, kemudian air itu dikonsumsi setiap hari sejam sebelum makan sekali dalam sehari. Nah, itu insya Allah, semoga ini caranya simpel, ya, sangat mudah. Juga di antaranya ini menunjukkan bahwasanya ada sebenarnya sumbatan, ya, ada masalah di tulang punggung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, untuk selanjutnya Istofa Hakti, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ufti ya, Afwan ya. Iya, Maaf. Saya mau tanya Ustadz, anak saya kan usia 22 bulan. Makannya udah banyak. Tadinya nggak mau makan, tapi sekarang semenjak ganti pola makan yang lebih sehat, dia mau makan. Tapi kok berat badannya masih aja susah naik gitu kan. Padahal katanya 2 tahun pertama itu penting. Apa ada nasihatnya Ustadz, apa bisa menggunakan yang cara Aisyah itu dengan pola makan kurma, rotab, dan semangka ya tadi? Usia berapa? 22 bulan, nanti Desember 2 tahun Ustadz. Insya Allah. Iya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau dia misalkan mampu, Masya Allah, namanya anak kecil agak susah. Urusan sakit suruh herbal nggak mau, obat kimia pun juga nggak mau, susah ya. Untuk anak kecil ya 1 tahun pun sudah bisa pakai panas dingin ini, bisa. Ya 2 tahun juga bisa. Ibu hamil juga bisa. Cuma pada ibu hamil hendaknya sayuran mentah dihindari, direbus dahulu. Untuk anak kecil kalau khawatir ya karena banyak pestisida, ya kadang anjing kencing di sayuran, ya di mede sepersawahan, nasallahu alafiyah, maka apa? Dicuci dulu dengan air cuka apel 2 sendok, air 1 liter, direndam sekitar 10 menit. Ya, untuk lebih menjauhkan dari efek samping dari bahan-bahan kimia atau hal-hal yang lain yang menyebabkan bahaya kalau dikonsumsi. Nah, itu tadi, kalau dia suka seperti anak kami, biasanya kalau orang tua makan kurma, dia ikut makan kurma. Nah, sebenarnya Anda mengajarkan anak adalah termasuk seperti duplikat tercanggih memang. Nah, kalau kita biasa makan sehat, anak ikut makan sehat, terkondisi dengan sendirinya. Walaupun anak nggak minum susu di pagi hari, tapi ada kurma aja. Kurma kalorinya, vitaminnya lebih kaya daripada sekedar susu dan nasi. Nah, maka mulai dulu dengan Anda ajarkan di hadapan anak Anda ikut makan. Ya, ajarkan makan sambil duduk, jangan makan sambil berdiri, dan demikian seterusnya. Ya, maka bisa dipraktikkan panas dingin seperti apa? Kurma dengan semangka itu ajib kesukaan anak-anak. Nah, bisa juga nanti Anda pakai kismis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Untuk Ukhti siapa tadi itu? Ya udah Ukhti Haki ya. Demikian jawabannya. Ini mungkin 2 menit lagi, berarti pertanyaan terakhir dari chat kami sampaikan. Pertanyaan dari Ibu Ida Rasyad di Swedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khairan ilmunya. Apakah ada efek samping kalau selalu minum sparkling water atau soda yang natural? Suami Fulana di sini sangat susah sekali disuruh untuk minum plain water. Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fiik. Ya, jelas minuman kaleng ya
Anda harus tadabburi. Minuman kaleng nggak akan kuat kecuali pasti ada pengawetnya. Pasti ada pemanisnya. Dan ini sangat nggak direkomendasi sekali. Ya, kalau Anda memang makan minuman instan seperti ini, silahkan sah-sah saja, tapi apa? Jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, maka kalau Anda lihat itu baik, paling baik udah minum air segar, itu aja. Ya, paling nyaman. Ya, Anda kadang makan minuman instan, Anda pikir obat, ternyata tubuh Anda ini minuman sifatnya dingin. Ya, tubuh Anda dingin akan tambah memperparah kondisi dingin pada tubuh Anda. Ya, sering kita ulang-ulang, makanya Allah berfirman, ya kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api yang membakar Nabi Ibrahim, jadilah kamu dingin. Para ulama menyebutkan faedah di sini, Allah nggak berhenti sampai di sini. Tapi apa disebutkan barda wa salaman, ya dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Cuma kalau nggak ada kata menyelamatkan, bisa-bisa Nabi Ibrahim meninggal karena kedinginan. Ya, makanya hati-hati pilih minuman Anda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja Kang Zain yang bisa saya utarakan. Sampaikan. Baik. Alhamdulillah sudah memasuki pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Masya Allah di sini antusiasme jamaah sangat tinggi sekali. Di yang resen tadi tersisa 2, kemudian juga yang ini yang bertanya ada sekitar tersisa 8 pertanyaan, Masya Allah Ustaz ya. Nanti insya Allah kami akan mencarikan waktu khusus untuk membahas khusus pertanyaan tanya jawab begitu. Mungkin kesimpulan pada malam hari ini ya Ustaz, sebelum ditutup kajian pada malam hari ini, tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Sekali lagi ya, sebenarnya kita nggak usah ngayal-ngayal pakai obat-obat terapi-terapi yang unik-unik, obat impor dan sebagainya. Perbaiki diri kita aja, lifestyle kita. Ya, kalau mau back to nature ala Nabi SAW. Bagaimana makannya, bagaimana istirahatnya, olahraga fisiknya seperti apa, ya pasti didapati hikmah. Sehingga berani kita katakan sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang membuat sehat itu mahal diri kita. Makanan yang dibeli mahal-mahal, terlalu banyak kombinasinya, warna-warni. Ya, subhanallah akhirnya penyakit yang muncul dalam tubuh kita juga warna-warni, terlalu banyak hingga perlu obat yang nggak cukup satu tapi warna-warni. Ya, sekali lagi itu saja. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Ya, semoga Allah perjumpakan kita di dunia dan di akhirat di lain kesempatan, insyaallah. Dan sekali lagi, semoga Allah jadikan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di mizan hasanatina. Untuk panitia dan juga untuk para hadirin, kami ucapkan jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.